Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Ya, baik yang nonton pagi, selamat pagi. Nonton malam, selamat malam. Nonton sore, selamat sore ya. Semoga sehat dan bahagia selalu. Nah, salam hijau semuanya. Semoga kita diberikan rezeki, baik itu kesehatan jasmani maupun rohani. Dan semoga virus yang sudah mewabah di dunia ini, COVID-19, semoga segera berakhir. Dan kita, khususnya para petani Indonesia, dapat beraktivitas seperti biasanya dan mendapatkan hasil yang maksimal. Karena teman-teman semua mungkin sudah mengerti, gara-gara virus ini atau wabah ini, banyak harga cabai ataupun sayur-sayuran yang lain itu melonjak turun, sehingga kita para petani di sini jangankan modal, jangankan untung, modal pun kita kadang nggak balik. Nah, jadi semoga kita sama-sama saling berdoa agar virus wabah ini segera berakhir dan kita semua dapat menjalankan aktivitas seperti biasanya. Oke, nah jadi pada video kali ini saya ingin membahas sama teman-teman semua proses pemupukan susulan masa vegetatif kedua. Nah, untuk proses pertama, susulan pertama, saya sudah buat videonya juga, ada di channel YouTube ini. Teman-teman juga bisa lihat dosis apa, dosisnya berapa, atau pupuk apa yang saya gunakan pada susulan pertama masa vegetatif. Teman-teman bisa buka, bisa cari di channel saya. Jadi pada video ini kita akan melakukan proses pupuk susulan kedua masa vegetatif. Oke, jadi di sini saya menggunakan pupuk NPK 1616. Nih sudah saya siapkan. Untuk dosisnya saya menggunakan 3 kilo, dan KNO3 saya menggunakan 1 kilogram. Nah, jadi di sini, maaf kita turun ya, nggak nampak nih. Oke, cabenya nggak apa-apa, nggak nampak ya. Nanti kita syuting. Nah, jadi ini kedua pupuk pupuk kimia yang akan saya gunakan untuk pupuk susulan kedua masa vegetatif. Oke. Jadi di sini saya menggunakan NPK 1616-nya sebanyak 3 kg. Saya di sini menggunakan merek dagang Yaramila. Teman-teman juga bisa gunakan Mutiara atau Pak Tani, banyak di pasar ya untuk NPK 1616. Dan di sini saya menggunakan KNO3 dengan merek dagang Cap Tawon. Karena kemarin beli di toko pertanian merek Pak Tani nggak ada. Biasa saya gunakan Pak Tani, ini saya gunakan Cap Tawon. Baru kali ini menggunakan Cap Tawon, ya mudah-mudahan hasilnya maksimal. Oke, jadi di sini saya menggunakan pupuk sebanyak 4 kg untuk tanaman 1.500 tanaman cabai. Nah, jadi untuk pupuk susulan kedua ini saya pupuk itu umur 18 hari setelah tanam. Jadi pupuk susulan pertama saya pupuk itu umur 10 hari setelah tanam, dan untuk pupuk susulan kedua masa vegetatif ini saya pupuk umur 18 hari setelah tanam. Oke, jadi teman-teman bisa lihat. Nah, ini tunggu kita buka ya dari tripod. Oke, nah jadi ini tanaman cabenya, teman-teman bisa lihat sendiri perkembangannya. Ini 18 hari setelah tanam. Jadi ini tips dari saya, kalau teman-teman melakukan pengecoran, untuk saya sendiri di sini tanah atau keadaan bedengan ini harus basah. Jadi tadi pagi saya sudah melakukan pengairan
menggunakan selang drip. Ini jadi bedengan dalamnya basah ya. Kalau teman-teman lihat luarnya ini kering, tapi dalam bedengan ini basah semua. Karena yang mana kita tahu kalau kita melakukan pemupukan tanaman, baik itu sistem tidak sistem cor, sistem taruh aja gini, itu pastinya lahan dalam kondisi yang basah. Nah oke, ini tanaman cabai saya umur 18 hari setelah tanam. Teman-teman semua bisa lihat perkembangannya dari video saya yang pertama. Jadi kalau saya ini pupuk kedua, susulan kedua masa vegetatif, saya sebelum melakukan pemupukan ini saya sudah melakukan perempelan cabang. Nah, teman-teman bisa juga lihat videonya. Jadi ini kenapa belum dilakukan perempelan, karena memang belum siap. Nah ini ke sana sudah saya lakukan perempelan, dan ini 1, 2, 3, 4 bedeng, 5 bedengan lagi punya saya belum saya lakukan perempelan, yang insya Allah ini akan saya langsungkan pengerjaan, dan pemupukan ini akan saya lakukan pada sore hari. Oke, kenapa saya lakukan perempelan terlebih dahulu baru melakukan pemupukan? Karena pada saat kita pemberian pupuk, pemberian nutrisi, makanan bagi tanaman, itu tanaman dapat menyerap maksimal ke cabang atas, tidak di cabang bawah. Jadi gini, kalau kita melakukan pemupukan itu sekarang tanpa melakukan perempelan terlebih dahulu, jadi kan contohnya gini, misalnya kita satu pohon kita kasih 20 butir pupuk NPK. Ini contoh ya, 20 butir pupuk NPK. Nah jadi contoh misalnya 1 butir ke cabang pertama, 1 butir cabang kedua, 1 butir cabang ketiga, dan terbagi semua 20 butir. Kan sayang tuh, kita kita pupuk terlebih dahulu baru kita lakukan pembuangan. Nah jadi daripada 2 butir 3 butir ini yang nantinya kita buang, lebih baik kita buang terlebih dahulu baru kita berikan pupuk susulan. Nah jadi pupuk itu akan menyerap ke atas dan pohon akan tumbuh dengan maksimal. Nah banyak teman-teman petani cabai lainnya, baik itu di grup tani Facebook ataupun WA atau teman-teman sesama kelompok tani, banyak juga yang tidak melakukan perempelan. Kenapa? Karena banyak dengan alasan bahwasannya satu cabang bisa dapat berapa buah, satu cabang itu bisa menghasilkan berapa on. Nah jadi banyak ilmu sebenarnya kita bertani ini kan. Kalau saya sendiri, saya tetap melakukan perempelan karena agar pohon cabai ini tumbuh dengan maksimal, tumbuh ke atas dengan maksimal ya. Nah oke, kita masuk ke pemupukannya ya. Saya ulangi lagi, pupuk ini nantinya akan kita larutkan ke tong ini. Untuk dosisnya saya pakai 4 kg umur 18 hari setelah tanam. 4 kg ini 4 kg ini untuk 1.500 tanaman. Teman-teman bisa bagi sendiri nanti berapa 4 kg bagi 1.500 tanaman, itu per tanamannya dapat berapa gram. Nah teman-teman bisa bagi sendiri, karena nanti berapa batang punya teman-teman bisa teman-teman sesuaikan sendiri. Oke, nah kita masuk ke ya. Oke, kita jeda dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah kita lakukan mulai pengecorannya, mulai caranya, kita akan lanjutkan videonya. Lanjut terus ya. Nah oke, jadi ini pupuk yang tadi udah kita larutin. Nah ini NPK 1616 3 kg, KNO3 1 kg, jadi 4 kg untuk tanaman 1.500 tanaman ya. Jadi ini udah kita larutkan. Yang tadi awalnya masih seperti butiran, ini sudah kita larutan.
Jadi larutan ini saya gunakan air sebanyak 26 cangkir. 26 cangkir nantinya untuk 26 wadah atau tempat gembor. Nah, itu teman kita satu sudah melakukan pengecoran. Kita dibantu sama satu teman. Nah, ini 26 untuk 26 tempat atau 26 gembor. Yuk kita lihat. Nah, jadi maaf agak ribut ya. Di sini ada mesin. Ini lagi melakukan penyiraman semangka. Nah, itu cuy. Oke, dari sini. Nah, itu lagi sedang melakukan pengecoran. Jadi untuk satu bedengan ini kita membutuhkan 2 tong atau 2 gembor untuk dalam satu bedengan. Oke ya. Nah, terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa teman-teman subscribe, like, dan komen ya, agar channel ini selalu berkembang, tetap berkembang. Dan kita semua di sini saling belajar, saling sharing, baik tanaman, baik tanaman cabai ataupun tanaman yang lain. Kita bisa saling sharing, saling berbagi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.